Selamat datang. Perkenalkan, saya adalah Iputu Eka Wahyu Juliasta, Kepala SMP Negeri 1 Melaya. Kepemimpinan di sekolah kami diawali dengan komitmen kuat terhadap visi SMP Negeri 1 Melaya, yaitu unggul, berkarakter, berbudaya. Ini menuntut kami selalu berinovasi dalam pembelajaran, terutama dalam kaitan penerapan pembelajaran mendalam. Kami sudah berinvestasi besar dengan menyediakan berbagai dokumen pendukung PM dan penyelenggaraan pelatihan serta workshop guru. Guru sudah memiliki wawasan, tapi ada fenomena yang mencekik inovasi di sekolah kami. Kami menyebutnya kuburan pelatihan. Ini adalah tempat di mana ide-ide inovatif dan praktik terbaik terkubur karena kurangnya tindak lanjut dan dukungan sistemik. Diagnosis kami menunjukkan disparitas signifikan antara pengetahuan teori dan aplikasi praktik yang dilakukan oleh guru. Sebagian besar guru masih belum mampu mengimplementasikan pengalaman, prinsip maupun kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran yang dilakukan meski tidak sepenuhnya menggunakan ceramah, masih belum menyentuh prinsip kebermaknaan dan mengembirakan yang sesungguhnya. Analisis kami menunjukkan dua tantangan utama. Pertama, tantangan perencanaan. Guru kesulitan menerjemahkan konsep pembelajaran mendalam ke dalam RPP yang benar-benar sesuai yang diharuskan. Kedua, tantangan realisasi. Guru sudah berhasil merancang RPP bagus, seringkali tidak mampu mengimplementasikan dalam kelas. Kembali lagi, pembelajaran dalam kelas itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan RPP yang sudah disusun dengan baik. Tantangan yang ditemui dalam permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama, tantangan budaya dan psikologis. Ketakutan akan kegagalan, di mana guru merasa takut untuk mencoba hal baru karena takut gagal di depan siswa atau dinilai buruk oleh rekan sejawat. Yang kedua adalah waktu dan beban kerja, di mana keterbatasan waktu dikeluhkan guru untuk perencanaan pembelajaran dengan gaya yang baru. Pembelajaran mendalam dipandang sebagai pekerjaan tambahan di luar kurikulum wajib, bukan sebagai inti dari pengajaran. Yang ketiga adalah budaya berbagi dan observasi antar guru yang kurang, yang menghambat pembelajaran profesional secara kolektif. Selanjutnya, terdapat kesenjangan coaching atau sistem penampilan tidak berfokus pada dukungan dan berkelanjutan, melainkan lebih bersifat evaluatif. Tantangan berikutnya adalah indikator praktik kinerja guru yang sudah disiapkan melalui platform Ruang GTK belum secara eksplisit dan kuat mengaitkan kualitas pembelajaran dengan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Akibatnya, tidak ada tekanan untuk mempercepat perubahan yang terjadi di sekolah. Desain dan penerapan strategi kepemimpinan kompak dilakukan untuk mengeliminasi siklus kegagalan tadi. Secara spesifik, tujuan penerapan strategi ini adalah untuk meningkatkan persentase guru yang secara konsisten mengimplementasikan prinsip pengalaman dan kerangka PM menjadi 80% pada tahun 2025. Transformasi komunitas belajar menjadi pusat pembelajaran berkelanjutan dan forum pendampingan instruksional dengan fokus dialihkan dari administrasi ke kualitas pedagogi. Kompak merupakan akronim dari konsep, motivasi, praktik dan aksi, kolaborasi dan keberlanjutan. Fase pertama adalah konsep, yaitu memperjelas pemahaman konsep guru terhadap PM. Dalam fase ini, dialog konseptual dipimpin kepala sekolah untuk membahas materi-materi penting tentang pembelajaran mendalam, diiringi dengan menganalisis studi kasus nyata, baik itu kasus-kasus yang sudah disiapkan pada pelatihan PM, maupun kasus dari video penerapan PM yang ada di sekolah lain. Selanjutnya, guru diajak untuk mendefinisikan secara kolektif dengan menganalisis tujuan pembelajaran, kerangka kerja pembelajaran mendalam, pengalaman dan prinsip pembelajaran mendalam, serta pengembangan asesmen yang lebih autentik. Langkah pertama dalam motivasi adalah memberikan apresiasi proses. Langkah kedua adalah menormalisasi productive failure. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan kegagalan sebagai data berharga dan bagian esensial dari siklus pembelajaran profesional. Guru didorong melakukan refleksi terhadap pengalaman kegagalan dalam pembelajaran, dibagikan secara terbuka di hadapan dan komunitas. ada pula yang bibirnya itu seperti orang yang ditonjok lah sebetulnya. Dan yang saya tertawakan lagi adalah
Saya sendiri pun tidak bisa menggambar. Pada fase praktek dan aksi, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah praktik merumuskan tindak lanjut rubrik kinerja yang jelas sesuai dengan refleksi pembelajaran. Kemudian praktik memfasilitasi pembelajaran yang berfokus pada prinsip dan pengalaman belajar mendalam. Mempraktekkan fase diafragma. Jadi anak-anak di awal diajak untuk mindfulness sederhana. Untuk bagian bermaknanya itu saya akan ini menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi menggunakan permasalahan yang sekarang kan banyak penyakit ISPA, pilek. Saya menayangkan nanti video tentang ISPA, jadi permasalahannya yang tayangkan dengan video, jadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus untuk fase menggembirakannya, anak-anak itu akan dalam fase memahami itu akan selain baik, di sini modul ini merupakan kolaborasi dari 3 mapel, yakni mapel bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris. Dalam mapel bahasa Indonesia, nanti peserta didik akan menyusun sebuah teks Terakhir respon adalah pemanfaatan yang alurnya kecerdasan dirubah artifisial dari teks sebagai cerpen yang asisten sudah digital disusun. desain TM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu perencanaan RPP atau modul ajar hingga 50-70%, sehingga guru memiliki waktu untuk fokus pada implementasi dan pendampingan siswa di kelas. Berikutnya dilakukan siklus coaching untuk menggali potensi area pengembangan guru yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran, terutama terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Untuk memastikan perubahan harus dibiasakan agar menjadi budaya atau bukan hanya proyek sesaat, perlu dilakukan kolaborasi dan keberlanjutan. Langkah pertama adalah penyelarasan indikator tindak lanjut praktik kinerja dengan bukti praktik pembelajaran mendalam, di mana teman-teman sejawat guru akan saling mengobservasi pada saat mereka mengajar. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana seorang guru mampu mengimplementasikan RPP yang sudah didesain bersama sebelum proses open class berlangsung. Forum reflektif kolektif bersama rekan sejawat menjadi akhir dari fase ini. Pada sesi ini dianalisis RPP yang berfungsi baik dan RPP yang perlu diperbaiki. Tujuannya adalah perbaikan RPP kolektif di mana seluruh anggota guru mata pelajaran tersebut bertanggung jawab atas desain pembelajaran. Di sini dia mengusulkan aksi nyata apa yang harus dilakukan sekolah jika sekolah itu punya dana, atau kalau ada yang lain misalnya dibuatkan papan ide di depan siswanya dikasih sticky note. Temuan dari tahap tadi kemudian menjadi agenda utama untuk sesi dialog komunitas belajar berikutnya. Hal ini menciptakan siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan. Pelaksanaan kemitraan pembelajaran oleh guru-guru menjadi salah satu bukti tercapainya target di mana guru-guru sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Dampak perubahan yang muncul dalam kelas terlihat dari perilaku dan keterlibatan siswa. Siswa nampak lebih antusias di dalam kelas. Mereka tidak lagi pasif, melainkan menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, siswa juga menunjukkan kemampuan regulasi diri, mulai terbiasa merefleksikan proses belajar. Siswa mulai bisa menganalisis masalah, mengevaluasi argumen, dan menghubungkan berbagai ide untuk membuat keputusan yang logis. Mereka juga menunjukkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam berbagai konteks nyata. Sangat memudahkan sekali, jadi ada ide-ide kreatif yang muncul yang sebelumnya tidak sempat terpikir, ternyata dengan menggunakan prompt itu ada ide baru yang dimunculkan. Meskipun tetap harus ada kontrol dari guru terkait konten-konten dan ide-ide yang disampaikan oleh Gemini atau AI itu sendiri. Kalau saya lebih cepat